course. What do you feel, Sinuhe? Berlatar reruntuhan kerajaan Mesir kuno 33 abad yang lalu, film ini menceritakan tentang kelahiran seorang anak yang kehadirannya tidak diinginkan oleh ibunya. Bayi tersebut anak istri dari Fir'aun yang membuang bayinya ke sungai Nil dan menaruhnya di atas perahu yang diikat dengan simpul bunga. Namun beruntungnya, bayi itu berhasil diselamatkan oleh seorang dokter bedah yang menemukannya. Setelah diangkat anak, bayi itu diberi nama Sinuhe. And this greatest of the earth's early civilization. Dari kecil Sinuhe tinggal di pinggiran kota Tebes. Ayah angkatnya adalah seorang dokter bedah yang mengabdikan hidupnya untuk mengobati orang miskin. Dari sanalah Sinuhe belajar tentang ilmu kedokteran yang dia pelajari dari ayah angkatnya. Setelah besar, ayah angkatnya memasukkan Sinuhe ke sekolah kedokteran. From the beginning, I kept for 10 years. I served them in the school. Selain menghasilkan para dokter yang terkenal di zamannya, sekolah tersebut banyak melahirkan para ilmuwan, filosof, politikus, sampai para jenderal yang berprestasi di bidangnya. Itulah yang menjadi kunci kerajaan Mesir kuno mencapai masa kejayaannya. Setelah 10 tahun lamanya, Sinuhe akhirnya berhasil menyelesaikan pendidikannya. Dia mendapat gelar sebagai dokter spesialis bedah. Setelah lulus dengan nilai yang memuaskan, Sinuhe pun merayakan kelulusan bersama teman-temannya. And the first one to tell about it. To your future. Sinuhe punya sahabat dekat bernama Horemheb. Ini orangnya, dia mengambil jurusan di bidang kemiliteran. Horemheb satu angkatan dengan Sinuhe dan berhasil meraih gelarnya sebagai jenderal. Sementara gadis cantik yang bekerja sebagai pelayan kedai, dia bernama Merit. Gadis itu berusaha menolong Sinuhe yang terlihat mabuk berat dan menjadi bahan bulian teman-temannya. Sudah sejak lama, gadis cantik itu menyukai Sinuhe. Setelah lulus dari kedokteran, Sinuhe pun memilih membuka klinik yang jauh dari tempat ayahnya agar pekerjaannya tak menyerobot pasien yang datang ke klinik ayahnya. Saat Sinuhe sedang berkeliling mencari pasien, dia bertemu dengan seorang pemuda yang sebelah matanya buta. Pemuda itu bernama Kaptah. Ini bebengusnya yang menawarkan diri agar bisa bekerja sebagai asistennya. Saat para budak tengah mendorong batu besar untuk pembangunan kuil Dewa Matahari, Mimin tak sengaja melihat salah satu budak mengalami kecelakaan saat kakinya terlindas batu yang didorongnya. Melihat ada orang kecelakaan, Kaptah pun tak menyanyiakan peluang tersebut untuk mempromosikan keahlian Sinuhe di depan banyak orang. Jika Sinuhe bisa menyembuhkan budak tersebut, Kaptah yakin nanti banyak pasien yang akan minta tolong ke bosnya. Namun sayangnya, Sinuhe tak bisa menyelamatkan nyawa budak tersebut. Sementara Sinuhe terlihat bingung dengan kemunculan gadis bernama Merit yang selalu muncul dalam kehidupannya. Seperti yang kita tahu, kalau gadis cantik itu sangat menyukai Sinuhe. Namun karena tak menyukainya, Sinuhe terlihat cuek dengan perhatian gadis tersebut. Namun situasi di kerajaan Mesir berubah begitu cepat. Setelah Fir'aun Amenhotep meninggal dunia, kematiannya berdampak kepada masa depan Sinuhe dan Horemheb yang harusnya diangkat untuk menjadi dokter dan jenderal di istana. Karena butuh uang, Horemheb mengajak Sinuhe untuk berburu singa. Meskipun Merit berusaha mengagalkan rencana kedua pemuda tersebut, karena gadis itu khawatir Sinuhe tewas diterkam singa. Namun saat keduanya berburu singa, Sinuhe dan Horemheb bertemu dengan seorang imam yang berdoa kepada Dewa Matahari agar penyakitnya bisa disembuhkan. Namun tak lama kemudian, sosok imam tersebut tiba-tiba meninggal. Saat itulah dari kejauhan terlihat rombongan imam yang menjadi penasihat Fir'aun. Karena dianggap telah membunuh temannya, Sinuhe dan Horemheb ditangkap dan dibawa ke istana. What have we done? You'll find out in good time. Sinuhe dan Horemheb pun disidang di depan anak Fir'aun yang baru saja naik tahta menggantikan ayahnya yang telah meninggal dunia. Awalnya, para imam penasehat menyarankan agar Sinuhe dan Horemheb dihukum mati. Namun di luar prediksi BMKG, Fir'aun justru tertarik untuk menjadikan Sinuhe sebagai dokter keluarganya dan memasukkan Horemheb berdinas di kemiliteran istana.
Kebijakan Fir'aun tersebut akhirnya merubah nasib Sinuhe dan sahabatnya. Have I the power to change the law? Sinaway of Physician, the son of Sanmut. I wish to see the two prisoners you spoke of. Namun kehadiran Sinuhe di istana membuat ibunya Fir'aun terlihat khawatir. Dia takut kalau Sinuhe sedang mencari orang tua kandungnya setelah mendapat kabar dari anak perempuannya bernama Putri Baketamon yang memberitahu ibunya kalau Sinuhe adalah anak laki-lakinya yang dibuang ke sungai Nil. Untuk menutupi rahasia tersebut, ibu Fir'aun memanggil Sinuhe ke kamarnya. Perhaps they were fowlers. The boat was tied with fowlers. The one's no healer, this cheesemaker's son. Yet Saat bertemu dengan anak kandungnya, ibu Fir'aun pura-pura tak mengenalnya. Dia kemudian menginterogasi Sinuhe apakah pemuda tersebut sedang mencari orang tua kandungnya. Karena tujuannya hanya ingin bekerja, Sinuhe pun dengan tegas menampiknya. Dia tidak berniat untuk mencari tahu siapa orang tua kandungnya. Mendengar penjelasan tersebut, ibu Fir'aun pun akhirnya bisa bernapas lega. If you want to live much longer, I swore that I would give him a son to wear the... Setelah diterima bekerja di istana, Horemheb pun mengajak Sinuhe untuk merayakan keberhasilan keduanya. Dia mengajak sahabatnya untuk bersenang-senang di sebuah tempat pelacuran, yang dimana tempat pelacuran tersebut milik dari seorang putri Babel bernama Nefertari, yang konon kecantikannya seperti kilauan sungai Nil yang disinari bulan purnama. Saat sampai di rumah pelacur tersebut, Sinuhe langsung terpesona melihat kecantikannya. Sementara Horemheb terlihat sudah menggandeng dua wanita sekaligus yang dibawa ke kamar untuk diajak bercocok tanam. Melihat Sinuhe sedang duduk sendirian, Nefertari pun langsung menghampirinya. All right, I'll pick a few for you. Karena baru pertama kali menyukai perempuan, Sinuhe terlihat grogi berhadapan dengan putri Nefertari. Melihat kepolosannya, Nefertari pun berniat memanfaatkannya. Dia pun mulai menggoda Sinuhe. Karena masih polos, Sinuhe pun terjebak dengan rayuannya. Such flattery must... Karena sudah dimabuk cinta, besok malamnya Sinuhe kembali datang ke rumah pelacur tersebut. Melihat kepolosan Sinuhe, pelacur itu sengaja memanas-manasi Sinuhe kalau dia akan dilamar oleh pedagang kaya dari Mesir. Bahkan pedagang itu rela memberinya hadiah batu rubi milik istrinya. Mendengar kabar tersebut, Sinuhe pun mulai terbakar api cemburu. Melihat dokter itu sudah masuk perangkapnya, Nefertari pun memberitahu Sinuhe kalau pemuda itu masih punya peluang untuk mendapatkan cintanya. Tapi dengan satu syarat, Sinuhe harus memberikan kalung yang dipakainya sebagai bukti kalau Sinuhe sangat mencintainya. Mendengar syarat tersebut, awalnya Sinuhe terlihat bingung karena kalung emas yang dipakainya adalah hadiah dari Fir'aun. Namun karena sudah dibutakan cinta, kalung pun raib begitu saja. Send him away. Setelah memberikan kalung miliknya, Sinuhe pun mengajak Nefertari untuk menikah dengannya. Namun sayangnya, niat baiknya itu kembali ditolak oleh wanita tersebut. Nefertari beralasan kalau kalung milik Sinuhe belum cukup untuk membuktikan cintanya. Jika Sinuhe ingin menikahinya, pemuda itu harus membelikan rumah buatnya. Myself. This is... Mendengar permintaan tersebut, Sinuhe terlihat mulai putus asa karena baginya sangat mustahil bisa menghadiahkan sebuah rumah, sedangkan dia baru sehari bekerja di istana Fir'aun. Melihat Sinuhe kebingungan, Nefertari pun menyarankan agar dokter itu mau menghadiahkan rumah milik orang tuanya. Jika rumah itu diberikan kepadanya, Sinuhe bisa langsung menikahinya. I will show you the final perfection of love. Sinuhe, please. I'm tired. Sementara di kerajaan Mesir, Horemheb didatangi oleh putri Baketamon yang sedang mencari keberadaan Sinuhe yang menghilang dari istana. Setelah diberitahu kalau Sinuhe sedang tergila-gila oleh seorang pelacur di kota Babel, putri Fir'aun pun memberikan gelang emas miliknya. Dia menugaskan agar Horemheb mendekati putri Nefertari supaya Sinuhe bisa disadarkan kalau wanita yang dicintainya hanya ingin merotin hartanya. Even to a royal princess. I value you in the same way that you value yourself. Horemheb pun menemui putri Nefertari yang tak bisa menolak setelah diberi hadiah gelang emas. Dia pun setuju untuk bercocok tanam dengan Horemheb. Saat keduanya sedang bermesraan, kejadian itu dipergoki oleh Sinuhe yang terlihat marah karena merasa telah dikhianati oleh sahabatnya.
Saat keduanya bertengkar, Horemheb berusaha menyadarkan Sinuhe kalau Putri Nefertari adalah wanita yang suka mempermainkan laki-laki. Namun bukannya sadar, Sinuhe malah mengusir sahabatnya. I never asked you for this trash. Setelah sahabatnya pergi, Sinuhe pun memberitahu Nefertari kalau dia telah membawa sertifikat rumah orang tuanya, yang artinya Sinuhe siap menyanggupi permintaan wanita tersebut yang memintanya untuk menghibahkan rumah orang tuanya sebagai syarat agar dia bisa menikahi wanita tersebut. Setelah mendapatkan rumah tersebut, Putri Nefertari kembali mengingkari janjinya. Dia tetap menolak diajak menikah oleh Sinuhe. Karena merasa dipermainkan, Sinuhe pun habis kesabarannya. Dokter itu jadi gelap mata. Dia pun berniat membunuh wanita yang mempermainkannya dengan cara menenggelamkan kepalanya ke dalam kolam. Namun aksinya tersebut berhasil digagalkan oleh para pengawalnya setelah mendengar Putri Nefertari berteriak meminta tolong. Setelah menangkapnya, Sinuhe pun ditendang begitu saja. I had to see you. The man you know is... Here is her name. The new owner. Dan yang lebih malangnya, saat Sinuhe sampai di rumahnya, dia mendapati kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Kaptah pun memberitahu Sinuhe kalau orang tuanya mati karena bunuh diri. Setelah tahu kalau rumahnya disita oleh orang suruhan Nefertari, kabar tersebut membuat Sinuhe menyesali kebodohannya. Untuk menebus kesalahannya, Sinuhe pun berniat memakamkan orang tuanya di tanah keluarga Fir'aun dimakamkan, dengan harapan roh orang tuanya bisa sejahtera di samping rajanya. I brought my parents. You're a strange one. Namun saat Sinuhe sedang kebingungan, tiba-tiba dia dikagetkan dengan kemunculan gadis bernama Merit. Karena merasa heran, Sinuhe pun mengungkapkan unek-uneknya kalau dia merasa risih dengan perhatian gadis tersebut. Namun tanpa diduga, gadis itu mengungkapkan perasaannya kalau selama ini dia mencintai Sinuhe. Sebelum Sinuhe merespon ucapannya, gadis itu langsung mengajaknya makan. Namun karena tak mau menyakiti perasaan gadis tersebut, Sinuhe pun mengungkapkan perasaan dia yang sebenarnya. Kalau selama ini dia hanya mencintai Putri Nefertari dan hanya menganggap Merit sebagai temannya. Meskipun hatinya terluka, gadis itu berusaha tegar menerimanya. Namun sayangnya, Merit sudah tak punya peluang untuk membuktikan cintanya. Setelah Sinuhe memutuskan untuk merantau ke negeri Suriah agar bisa melupakan wanita yang telah menghancurkan hidupnya, dengan mengajak asistennya, Sinuhe pun memulai kehidupan barunya. What I shouldn't have to say when you come home at this hour. Young Merit, your whole life is before you. Sinuhe dan asistennya hidup terlantar di negeri orang. Keduanya terpaksa menjadi pencuri untuk bisa bertahan hidup. Hingga akhirnya keberuntungan pun datang. Sinuhe mendapat job pertama untuk mengobati seorang anak kecil. Setelah anak kecil itu sembuh, pasien pun mulai berdatangan. Pengobatan Sinuhe pun mulai terkenal. Setelah bertahun-tahun berjuang, Sinuhe pun akhirnya sukses menjadi seorang dokter. Hingga suatu hari, Sinuhe dipanggil oleh Panglima Perang Suriah yang sedang mengalami gegar otak di kepalanya. Jika penyakitnya bisa sembuh, pasien itu siap mengabulkan semua permintaan Sinuhe. Dan setelah Panglima Perang itu sembuh, Sinuhe hanya meminta pedang black metal milik Panglima Perang tersebut, yang dimana Sinuhe tertarik untuk membawa pedang itu ke kampung halamannya untuk meneliti logam apa yang dipakai untuk membuat pedang tersebut. Jika kerajaan Mesir bisa membuatnya, tak ada satupun musuh yang bisa mengalahkannya. As we traveled on to new lands, our wealth in... For the children of poverty, there was... Setelah berhasil memiliki pedang tersebut, Sinuhe pun mengajak Kaptah untuk pulang ke kerajaannya. Saat itu, Sinuhe mendapat kabar kalau Horemheb sudah diangkat menjadi panglima perang oleh Fir'aun. Sinuhe berencana memberikan pedang itu ke Horemheb sahabatnya. Give me the sword you took from my servant. Namun saat keduanya menemui penguasa Mesir, Fir'aun sedang melakukan upacara penyembahan dewa matahari di kuilnya, yang dimana upacara tersebut tidak disukai oleh Horemheb karena Fir'aun sangat terobsesi dengan doktrin perdamaian di kerajaannya. Semenjak dia berkuasa, kerajaan Mesir tak punya ambisi untuk memperluas kekuasaannya. How can all this be true? He asked that you grant him pardon, sire. There's mercy in every man's heart, if we can only reach.
Singkat cerita, setelah pulang ke kerajaannya, kehidupan Sinuhe semakin makmur dan sejahtera. Hingga suatu hari, kliniknya didatangi oleh seorang pasien wanita yang diketahui tengah mengidap penyakit kelamin. Dan setelah penutup wajahnya dibuka, wanita itu ternyata sosok Nefertari, pelacur yang pernah menghancurkan hidupnya, yang sekarang jatuh miskin karena penyakit yang dideritanya. Your color was all I had left. Meskipun sudah menjadi dokter yang sukses, Sinuhe tak melupakan masa lalunya yang terlahir dari keluarga seorang dokter yang sangat miskin. Dia pun mengajak Kaptah asistennya untuk mengunjungi rumah orang tuanya. Namun saat dia sampai, Sinuhe bertemu lagi dengan sosok gadis bernama Merit. I must get linen for a bandage. I'll get it. He's the child of a friend, an orphan, but he doesn't know that. He thinks I... Setelah keduanya bertemu, gadis itu memberitahu Sinuhe kalau dia sudah membeli rumah orang tuanya. Karena penasaran, Sinuhe pun menanyakan status gadis tersebut, apakah Merit sudah punya suami karena dia terlihat tinggal bersama seorang anak kecil. Setelah diberitahu, ternyata gadis itu belum menikah. Dia hanya mengadopsi anak kecil itu sebagai anaknya. Yang membuat hati Sinuhe terenyuh, ternyata Merit masih setia mencintainya. Perhaps you think the smoke has blinded me too, that you have given me something. Melihat ketulusan cintanya, Sinuhe pun akhirnya sadar kalau selama ini dia telah menyanyiakan gadis sebaik Merit. Untuk menembus kesalahannya, Sinuhe pun berjanji akan menikahinya.